di petang yang berbahagia ini menjelang malam, yaitu ba'da asar, saya pada hari yang berbahagia ini dapat memberi tausiah di sini. Mungkin Allah telah redha kepada kita semua, bapak-bapak telah redha untuk mendengarnya, saya pun sudah redha untuk menyampaikannya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semuanya. Allah telah berikan kesehatan kepada kita semua. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang budi pekertinya baik. Bukan saja manusia mencintai sesama manusia, tapi kita mencintai dalam lingkungan kita. Yang patut saya baca. Jadi kita tidak menganiaya siapapun dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang paling adalah orang-orang yang budi pekertinya bagus, amalnya bagus, takwanya bagus. Itu Allah sayang. Rasulullah juga sayang. Ya. Tapi 3 perkara manusia yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Siapakah mereka? La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah salasatun. Ada 3 perkara Allah tidak mau bercakap-cakap dengan orang. Hamba Allah Ta'ala tengok orang itu di hari kiamat tidak mau ngomong. Hamba lagi. Siapa mereka itu? Ada 3 orang. Pertama, asyaikhun danu, orang tua yang berzina. Sudah tua berzina lagi. Masya Allah. Gawatlah. Itu. Asyaikhun danu, orang tua ya. Banyak jadahnya orang. Yang kedua, wa malikun kazzabun, pemimpin dusta, bohong. Dia berbohong dengan anaknya, berbohong dengan masyarakatnya, berbohong dengan bawahannya. Itu semua kita pemimpin. Kullukum ra'in. Semua kita pemimpin ini. Bukan pemimpin gubernur saja, camat atau pak kecil atau kepala dinas, bukan. Semua kita pemimpin, setidak-tidaknya pemimpin rumah tangga. Kita jangan bohong. Benci dia Allah dengan bohong. Contoh kalau di rumah kita pergi ke pasar, ya. Padahal kita beli ikan, ditanya sama isteri sampai di rumah, berapa pak beli ikan tu? 25 ribu waduh. Padahal dah 20. Tak belah 20, tapi tak pegah warina 25. Yang kan bohong untuk diri sendiri. Yang apa ada juga orang yang dah pegah hamba warina. Padahal orang nomor 2 kita tu, orang nomor 2 di rumah warina. Warina yang kunci syurga padanya. Kunci syurga warina padanya. Yang bagi kau ibu, itu kunci surganya ada sama suaminya. Kau tak bohong ni, kau bohong. Jangan. Jadi sudah ada ikatan kita dengan isteri kita. Maka dia patut tapi ingat je gorena lah. Baik bagah dah abah gelintu. Untuk punya kunci. Kata Rasulullah, seandainya manusia ini bisa bersujud sesama manusia, yang pertama saya suruh sujud wanita pada suaminya. Yang kedua, yang untuk kau ibu baca, untuk ingat kau ibu. Cuma kita sambung aja ni. Waktu berapanya tu belum mana? Ya kan? Ya Allah dah hadir je. Yang ketiga, wa'aidun mustakbir. Ya, orang miskin tapi sombong sekali. Mau dah nyecok mana tu. Sudah miskin sombong lagi. Wa'aidun
mustakbir. Sudah miskin sombong lagi. Kipan dia. Jawab orang kaya. Dia nak hidup juga. Maka lagi pada kaya hidup juga. Dia orang miskin ke datang. Ke kau anak dia. Tapi sombong lagi. Memang hanya yang sombong. Siapa saja walaupun kaya, walaupun miskin tidak boleh sombong. Ya, sombong itu sifat. Kenapa pada orang itu? Dalam hadis ini disebutkan, wala yanzuru ilaihim, mengelai hang baca Allah Taala. Ada yang tengok Allah dulu. Anak kelai. Wala yuzakkihim, anak kecilnya. Walahum azabun azim. Azab yang paling pedih diberikan kepada orang itu. Yang pada orang heboh bukan apa? Asyaikun danum, wa malikun kazzabun, wa a'inun mustakbir. Tiga perkara. Tapi di lain hadis yang itu terkutip belah perkara, yaitu orang yang memain-mainkan timbangan. Pemain-pemain ceri. Yang duduk kita yang duduk kita jadi pemain itu sebenarnya yang kita montik yang dalamnya. Jadi oleh kerana itu mari kita menjaga diri kita daripada 3 perkara itu, ada 4 perkara itu, supaya kita berjalan lancar dari bangun pagi sampai kita tidur kembali. Jadi berbaik-baiklah dengan sesama manusia, karena orang yang baik sesama manusia itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nombor